Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nurmanto, atau biasa orang memanggil saya itu Mas Abeng. Ya, nama perusahaannya sih Abeng Muffler. Sejarah knalpot Abeng Muffler itu memulai pertama kali saya bergerak di bidang knalpot itu dulu di Batam ya, tahun 95. Tahun 95 terus gabung dengan tim Joko Sinting ada di Baloe bersama tim Joksin Agung atau Mas Jack namanya. Tahun 2000 itu masuk ke Bangka Belitung, tepatnya di Desa Sekar Biru, Kecamatan Paritiga Jebus. Tahun 2000 pulang ke Jawa Barat, pindah ke Bogor di Desa Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Pengalaman saya di knalpot itu banyak belajar dari orang-orang sayangan yang memang knalpot itu Purbalingga dimulai dari tahun kurang lebih 1960, bermula dari almarhum Mbah Sultoni di Desa Sayangan, Kecamatan Purbalingga Lor. Kalau saya sendiri sekarang tinggalnya di Desa Grecol RT 2 RW 3 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Terkait dengan jenis knalpot itu sendiri, sebetulnya kalau kelas knalpot itu ada 3, pembeli ada 3, kualitas knalpot itu ada 3. Satu, knalpot tentang suara knalpot itu ada 3 jenisnya. Satu, knalpot yang standar asli bawaan pabrik yang nempel di motor ataupun mobil. Yang kedua, knalpot untuk kontes modifikasi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah knalpot yang racing itu. Dalam hal ini, kalau memang SNI knalpot itu belum ada, itu ya patokannya tetap ambang batas yang dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sendiri, yang 80 untuk di bawah 175 cc, yang 83 untuk di atas 175 cc. Nah, kita juga mesti tahu kalau misalkan itu knalpot Harley Davidson yang dibobok itu suaranya berapa desibel sih. Nah, nanti kita ukur sendiri berapa knalpot motor Harley Davidson itu. Sejujurnya kalau kita di Indonesia ini keseluruhan itu banyak sekali orang-orang yang senang dengan knalpot yang suaranya berisik tapi ngebas. Jadi ada berisik yang galak, ada berisik yang ngebas. Kalau anak-anak muda udah jelas pasti senangnya yang ngeblar. Jadi intinya kalau untuk di keseluruhan itu rata-rata senangnya yang ngebas adem. Tergantung, kalau memang itu suaranya ngebas tapi bawahnya ugal-ugalan, nah itu yang melanggar sebetulnya itu. Jadi sebenarnya bukan masalah knalpotnya yang harus ditindak, akan tapi kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus sadar bahwasannya pemakaian knalpot itu untuk yang harian yang seperti ini. Bahwa untuk memakai knalpot, walaupun itu knalpot balap, kalau memang kita memakainya secara sopan, saya rasa orang-orang atau warga atau masyarakat itu nggak akan terganggu walaupun suaranya keras seperti apapun, tapi dia bawanya itu kalem gitu loh, kalem, tidak dipakai gebler-gebleran, blar-blaran itu seperti itu. Itu ada sedikit itu dari Jogja, itu naik sepeda aja lewat depan orang tua dituntun kayak gini. Nah, itulah seperti itu. Jadi kita harus menghormati orang-orang yang sepuh, ya harus ya hormatlah bagaimana kita memakai knalpot di jalan raya supaya tidak mengganggu pengguna jalan lain, terlepas daripada SNI ataupun itu ambang batas suara itu sendiri. Kalau Abeng sendiri bikinnya itu saya campur nih, nggak basing-basing ya. Basing itu bahasa Bangka Belitung, nggak asal-asalan kita membuat. Ada ukurannya, misalkan klep ukuran itu outnya 24 ya, kita harus memakai outnya 24. Setelah kita membuat knalpot itu juga harus dites untuk menentukan
berapa itu deka yang sudah didapat, berapa horsepowernya, berapa HP, itu harus memakai apa namanya dinotes seperti itu. Itu terlepas daripada itu sih suaranya knalpotnya bising apa maksudnya lewat daripada ambang batas apa tidak. Kalau untuk balap mau suaranya 100 desibel atau 200 desibel enggak masalah. Yang penting buat balap adalah kualitasnya, kekuatannya, ketahanannya itu sama performanya itu oke. Kalau knalpot brong yang saya tahu, knalpot brong itu adalah knalpot yang tidak memakai ringan ataupun peredam. Itu knalpotnya brong, itu knalpotnya ngeblar suaranya. Jadi blombongan kosong-song dari ujung ke ujung itu tanpa ada saringan, tanpa ada peredam, tanpa ada grassbowl. Itu knalpot brong, blombongan. Itu kalau sepengetahuan saya sih seperti itu. Itu knalpot brong itu seperti itu. Los cuman pipa tok dari sini sampai ke sini itu pipa tok. Ada juga yang sini leher sampai ke selenser, selensernya ada saringannya tapi nggak ada grassbowl-nya. Grassbowl itu kan untuk meredam suara. Meredam suara juga untuk bisa mengsirkulasi atau membatasi emisi gas buang yang didapat oleh pembakaran mesin tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitario. Saya salah satu tim dari Abeng Muffler. Saya salah satu kepercayaan di tim Abeng. Dulu sempat di Bogor lama, kurang lebihnya 6 tahun lah. Yeah. Kurang lebih 6 tahun saya megang yang di Tajur dulu. Karena cabangnya di Bogor itu ada 2, satu yang di Cimapar, satu yang di Tajur. Kalau saya lama yang di Tajur. Untuk tim Abeng di Bogor lebih kualitas, lebih custom. Sering ya, lebih sering kami ini sih face to face dengan customer ya, langsung apa permintaan konsumen biasanya di situ sesuai spek atau gimana, kadang ngebobok. Ada beberapa rumah custom sempat bekerjasama dengan kami tim Abeng, salah satunya Barong Custom, Momo Custom, Dorman. Iya, untuk tim balap kami ada DNH dengan Mas Anul, terus Omegan dengan Omegan Jaya Racing, Bin Racing, terus Mas Dorman. Abeng ini emang lebih suka, kalau saya pribadi sebagai salah satu tim di Abeng, saya lebih suka face to face dengan customer. Jadi istilahnya ada kebanggaan tersendiri juga bagi kami tim Abeng. Kalau konsumen masuk ke workshop kami pulang dengan senyum, itu salah satu kebanggaan dari kami. Jadi kami berusaha dengan tim Abeng kami di Bogor, berusaha ya berusaha mewujudkan apa sih motor impian mereka dalam soal knalpotnya loh. Nanti kurang lebihnya mungkin pas customer datang kita sharing, tukar wawasan. Nanti baru job apa ini yang kira-kira bisa kita kerjasamakan di situ. Biasanya seiring berjalannya juga kadang ada masukan dari pihak bengkel atau dari pihak konsumen langsung. Jadi ini malah sih lebih hidup ya, kalau menurut saya lebih aktif di tim Abeng Bogor. Dulu kami pernah bekerjasama dengan salah satu itu rumah custom Barong Custom. Itu salah satu project motor Honda Tiger 2000 itu dibikin alirannya apa ya, ekstrim sih, cukup ekstrim Mas. Juara. Jadi ya itu kalau nggak salah, seingat saya itu salah satu motor yang membawa Barong Custom sama AHM itu diterbangkan ke Jepang. Motornya Jepang bawah sana. Jadi motor basicnya Honda Tiger 2000, kita kebetulan bikin knalpotnya dari arahan disebutnya Abah di sana. Iya, Abah Barong Abah itu. Indra. Iya. Itu knalpotnya kalau untuk ukuran ini sebenarnya ekstrem ya, keluar api itu. Iya, keluar api. Iya. Untuk pandemi itu, masa-masa pandemi itu juga sih sebenarnya di Abeng itu nggak begitu signifikan lah ya, gara-gara pandemi ya adalah omset penurunan sekitaran 30% kemungkinan ya. Iya. Karena kita tidak banget kalau masalah pandemi, karena yang udah saya tadi katakan, kita itu kebanyakan
bermain di partaian. Jadi knalpot itu kan ada 3 tadi partai. Kalau partai kan sehari ini harus jadi 100 biji 200 biji. Kalau Abeng jadi 2 alhamdulillah, jadi 5 syukurilah, kan seperti itu. Tadi knalpot ada 3, yang standar keluaran pabrikan atau yang custom, itu yang custom, yang 3 itu yang racing, yang untuk balap memang. Nah, pembeli juga ada 3, nun sewune yang ekonomi kelas atas, ekonomi menengah, ekonomi bawah, itu pembeli. Harga knalpot juga ada 3, yaitu kembali ke ekonomi, ada yang tingkat atas, yang menengah, yang bawah. Nah, kalau suara knalpot ya ada 3 yang suara standar asli bawaan pabrik, atau yang suara yang untuk custom, atau yang dipakai di jalan raya suaranya ngebas masih di bawah ambang batas, atau yang untuk balap yaitu yang racing. Seperti itu. Nggak begitu kena sih masalah pandemi kayak gitu ya, alhamdulillah, karena kita ya mensyukuri aja adanya rezeki membuat knalpot kayak gini, ya kita terima. Custom kayak gini kita ya terima, ada yang ngebobok ya kita terima. Tapi kebanyakan orang-orang, kalau anak muda itu ada 3 golongan itu. Kalau yang anak muda pengennya suaranya ya pasti yang ngeblar gitu ya Mas ya. Kalau yang orang tua model yang ngebas tapi enak, empuk, seperti itu. Kemarin sekitar ya 2 minggu kemarin lah sekitarnya, itu kami sudah ke BS10 dan hasilnya alhamdulillah sangat menggembirakan ya, tentang nanti bakalnya knalpot itu akan ada perlindungan hukum untuk UMKM lah, intinya seperti itu. Nah, apa saja nanti tentunya ya yang sekiranya tidak melanggar dengan aturan yang sudah ada, yaitu aturan Kementerian Lingkungan Hidup itu yang antara desibelnya itu 80 dan 83. Tapi kami lebih untuk supaya ya industri knalpot di Purbalingga khususnya itu industri knalpot aftermarket. Ya, aftermarket itu ada aturan tersendiri untuk di bidang knalpot itu. Ya, semoga saja sih ya bisa sukses seperti itu, untuk bisa membuat aturan tentang knalpot aftermarket. Nanti yang melibatkan itu dari para akademisi, dari pengrajin knalpot, dari kementerian, dari PSN, dari BMPT, itu semuanya nanti semua instansi itu terlibat lah, saling bersinergi bagaimana kita membuat aturan di negara kita sendiri. Knalpot Purbalingga itu udah ya lumayan terkenal, bahkan bisa dibilang terbesar di Asia. Ya, memang di sini masih kebanyakan handmade. Alhamdulillah kami di knalpot itu sendiri, saya berawal dari Bogor itu dan sekarang tahun 2017 pindah ke Purbalingga. Saya menjadi Kem Purbalingga dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta, itu sudah luar biasa supportnya. Begitu pula dengan Din Perindak Purbalingga, itu luar biasa supportnya. Kita dilatih apa yang nggak bisa dari manajemen produksi atau manajemen perusahaan, atau pelatihan tentang ekspor impor, itu banyak sekali pelatihan, dan bantuan-bantuan juga kita banyak menerima itu dari IKM yang sudah diperbantukan alat untuk memproduksi knalpot ya, kayak Travolas atau kayak cutting, kayak Grenda, kayak Dinamo. Itu alhamdulillah kami sebagai IKM Purbalingga itu terima kasih sekali kepada dinas terkait yang sudah membantu kami para pelaku UMKM knalpot, seperti itu. Terkait dengan knalpot di Purbalingga itu, yang kalau dulu saya pernah pameran di Inapa, Inakraf, itu udah pernah. Kadang-kadang apa ya merasa saya sih nggak akan minder, tapi memang kenyataannya knalpot yang saya bawa untuk dituju pameran ke sana itu ya masih banyak kekurangannya ya. Insya Allah kalau untuk saat sekarang itu untuk pameran di Mandalika dengan ilmu, dengan teknologi, dengan kualitas yang sekarang ini, semoga saja knalpot bikinan Purbalingga bisa diterima di dunia untuk bisa dipakai di ajang balap MotoGP. Amin. Itu. Jadi
jangan sanksikan knalpot produk Purbalingga yang sudah begini, jos markotos itu ya. Silakan boleh dilihat nanti produknya seperti apa, hasilnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, performanya seperti apa. Nanti ada video-video, ada testimoni tentang balap di tim Lampung EBRT, apa di DNH, apa Bin Racing, apa di Dorman, itu apa di apa mana, itu banyak lah. Silakan aja dilihat di YouTube apa di Facebook. Silakan datang saja ke stand kami yang ada di Mandalika.